kasus dugaan penistaan agama dalam kasus promosi minuman keras oleh Holy Wings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, saya di sini akan memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah teori pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua kasus, yaitu yang pertama, kasus diduga penistaan agama oleh Holy Wings. Kemudian yang kedua yaitu kasus tingginya kecacatan produk untuk root cause analysis atau RCA. Nah, dari beberapa klip yang saya bagikan tadi, ya, itu adalah kasus yang saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu kasus diduga penistaan agama oleh Holy Wings, di mana mereka membuat iklan promosi untuk minuman beralkohol, di mana mereka memakai nama Muhammad dan Maria untuk mendapatkan minuman alkohol gratis. Nah, tentu saja hal tersebut membuat masyarakat marah, dikarenakan nama-nama tersebut adalah nama yang sangat tauladan di agama mereka masing-masing, khususnya agama Islam. Nah, karena kasus tersebut, pihak Holy Wings dilaporkan oleh masyarakat karena diduga penistaan agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak Holy Wings untuk membuat iklan promosi tersebut. Yang pertama, analisis bias dalam pengambilan keputusan. Kemudian, yang kedua, perspektif Six Thinking Head untuk Holy Wings. Kemudian, perspektif Zopa dan Batna. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis bias pengambilan keputusan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih bias itu. Jadi, bias adalah kecenderungan kesalahan prediksi. Aspek bias ini merupakan aspek yang tidak menjamin sebuah keputusan yang mutlak. Pengambilan keputusan memiliki kemungkinan mengambil keputusan yang salah. Nah, untuk kasus Holy Wings ini, langkah yang diambil untuk mempromosikan minuman beralkohol oleh pihak Holy Wings dengan label nama Muhammad dan Maria untuk menarik minat pelanggan di Holy Wings merupakan keputusan yang salah, dikarenakan banyak organisasi maupun kelompok masyarakat menganggap bahwa promosi tersebut justru menistakan agama. Selanjutnya, saya akan mencoba menggunakan analisis menggunakan Six Thinking Head. Ya, dengan studi kasus yang dapat kita simpulkan bahwa free minuman alkohol untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria dari promosi Holy Wings. Kemudian masyarakat mengecam hal tersebut, yang membuat masyarakat marah karena itu merupakan penistaan agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis menggunakan Six Thinking Head. Nah, Six Thinking Head itu adalah metode berpikir dengan cara menyelesaikan masalah dengan berbagai sudut pandang, melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan berbeda. Dengan begitu, hasil yang didapat membawa kemajuan. Di sini, Six Thinking Head yaitu diibaratkan dengan berpikir melalui 6 topi, yaitu yang pertama topi kuning, ada topi putih, topi hitam, topi hijau, dan topi merah. Yang pertama yaitu menggunakan topi hijau. Nah, mengambil keputusan untuk berpikir dengan topi hijau ini, jadi topi hijau ini digunakan untuk berperan menghasilkan motivasi atau inovasi. Nah, dengan topi hijau ini, mereka atau pihak Holy Wings akan mempertimbangkan keputusan dalam melakukan promosi supaya tidak mengandung unsur sara. Kemudian ada topi merah atau red hat. Nah, topi merah ini digunakan untuk melihat masalah melalui feeling atau perasaan. Nah, dengan topi merah ini, pihak Holy Wings berpikir bahwa promosi tersebut
sangat sensitif jika ditelaah lagi. Nah, karena dua nama yang disebutkan dalam promosi merupakan nama-nama yang tauladan di agama mereka masing-masing, khususnya agama Islam. Selanjutnya yaitu ada topi hitam. Nah, topi hitam ini digunakan untuk melihat masalah dari sisi buruk. Nah, dengan topi hitam ini, pihak Holy Wings seharusnya memprediksi dapat saja mengalami penurunan pendapatan bahkan kebangkrutan karena sejumlah daerah masyarakat meminta pencabutan izin usaha Holy Wings. Kemudian ada topi kuning. Nah, pemikiran topi kuning ini digunakan untuk melihat masalah dari sisi positif. Nah, dengan topi kuning ini, pihak Holy Wings bisa mengevaluasi tim marketing dalam memutuskan sebuah keputusan untuk mempromosikan produk mereka. Selanjutnya yaitu topi putih. Nah, topi putih ini digunakan untuk melihat informasi dan mengarah ke permasalahan. Dengan topi putih ini, mereka atau pihak Holy Wings menganalisa bahwa promosi Holy Wings menimbulkan masalah yang serius dikarenakan menyangkut penistaan agama. Selanjutnya yang terakhir yaitu topi biru. Nah, topi biru ini digunakan untuk mengelola semua 5 topi-topi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dengan topi biru ini untuk mencegah anggota tim lain dari penyimpangan, kritik ide-ide orang lain agar tidak bertentangan dalam setiap pemikiran. Selanjutnya, saya akan mencoba menganalisis menggunakan perspektif Zopa dan Batna terkait kasus Holy Wings ini. Nah, Batna sendiri digunakan untuk alternatif terbaik terkait yang dilakukan jika negosiasi mengalami kebuntuan. Kemudian, Zopa adalah memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam negosiasi antara pihak Holy Wings dan pihak berwajib ataupun tokoh-tokoh agama. Nah, untuk yang pertama yaitu Batna. Nah, dalam negosiasi ini antara pemilik dan pemegang saham Holy Wings dengan tokoh agama, bila tidak terjalin kesepakatan, maka pihak Holy Wings harus mencoba meminta maaf dan mengajukan kesepakatan antar kedua belah pihak. Nah, dalam Zopa adalah dalam negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holy Wings dengan tokoh agama, di mana pihak Holy Wings dan tokoh agama terjadi kesepakatan. Nah, contohnya bila pihak Holy Wings mengajukan permintaan maafan juga klarifikasi dan memberikan sanksi kepada tim marketing, namun pihak tokoh agama ingin adanya pencabutan izin usaha Holy Wings atau penutupan. Nah, pemberian sanksi dan penutupan sebagai Holy Wings yang bermasalah terkait perizinan lainnya atau membatasi jumlah Holy Wings di setiap kota. Dan pihak tokoh agama menyetujui, maka terjadilah kesepakatan. Nah, solusi menurut saya untuk kasus Holy Wings ini adalah sebaiknya pihak Holy Wings meminta maaf kepada masyarakat, kemudian pihak Holy Wings berkonsultasi dengan tokoh agama yang bersangkutan dan meminta saran supaya masalah ini bisa terselesaikan. Pihak Holy Wings juga harus menerima konsekuensi dari permasalahan ini. Nah, permasalahan ini juga kita gunakan sebagai pembelajaran untuk semua pihak, terutama pihak Holy Wings, karena permasalahan seperti ini sangat sensitif karena menyangkut unsur SARA. Agar di kemudian hari masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu saya akan menganalisis root cause analysis atau RCA tentang tingginya kasus kecacatan produk. Nah, kasus kecacatan produk. Nah, apa sih kasus kecacatan produk itu? Jadi, kecacatan produk adalah produk yang dihasilkan dari proses yang tidak memenuhi standar, tetapi secara ekonomis bisa diperbaiki lebih menguntungkan dibanding dijual. Nah, pada perusahaan-perusahaan biasanya memiliki kendala bermacam-macam, yang salah satunya tinggi kasusnya kecacatan dalam produk ini mempunyai beberapa faktor-faktor. Selanjutnya akan saya jelaskan faktor-faktor. Nah, faktor-faktor kecacatan yang menyebabkan tingginya kecacatan produk yaitu yang pertama ada manusia, di mana biasanya produk
produk yang diproduksi banyak tetapi tenaga kerjanya sangat minim. Kemudian yang kedua ada bahan baku di mana pabrik atau perusahaan tersebut menggunakan bahan baku yang kualitasnya rendah. Kemudian yang ketiga, mesin, di mana mesin tersebut bekerja mungkin tidak sesuai dengan takaran atau ukuran untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu metode, di mana mungkin perusahaan tersebut memproduksi barang menggunakan metode yang kurang tepat. Kemudian yang kelima ada lingkungan, di mana lingkungan misalnya lingkungan yang kotor atau lingkungan yang bising bisa menyebabkan kecacatan produk dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu akar masalah kecacatan produk. Menurut saya, faktor utama kecacatan produk yaitu manusia dan lingkungan. Karena manusia dan lingkungan ini saling berkait, di mana apabila tenaga kerja kurang, maka kecacatan produk akan sering terjadi. Kemudian lingkungan, di mana lingkungan juga dikendalikan oleh manusia atau bisa dibilang lingkungan dipengaruhi oleh manusia. Nah, kemudian setelah mengetahui faktor utama kecacatan produk ini agar selalu menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan pengawasan dan latihan terhadap pekerja sehingga angka kecacatan produk dalam sebuah perusahaan bisa diminimalisir. Sekian penjelasan saya mengenai dua kasus tersebut, yaitu kasus Holy Wings dan kasus tingginya kecacatan produk. Mohon maaf bila ada salah kata atau pendapat saya kurang memuaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.